which are very strong, like to say that word of what you call in English, goddamn. We don't have that in Indonesian, so we say in Dutch, godverdamme. Saudara-saudara, kawan-kawanku, kejut boten, oke, terima kasih, ya. Jadi untuk ini kali, saudara-saudara nanti akan diurus tepat, tetapi lain kali jangan. Janji? Terima kasih. And they have promised me not to do such a traffic violation anymore. Really? Yes, they have promised. They said that? Fine. Apakah Anda pernah mendengar ungkapan ini? Hanya ada 3 polisi yang tak bisa disuap. Patung polisi, polisi tidur, dan polisi Hugeng Iman Santoso. Ungkapan ini mencerminkan betapa langkanya kejujuran dan integritas dalam institusi kepolisian yang diwakili oleh sosok Jenderal Hugeng Iman Santoso. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 14 Oktober 1921 dari keluarga yang memiliki latar belakang ningrat dan pendidikan tinggi. Ayahnya, Sukaryo Karyohatmojo, adalah seorang jaksa yang dihormati di Pekalongan. Ibu Hugeng juga berasal dari keluarga yang terhormat, sehingga Hugeng tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan integritas. Setama dari Mulo yang setingkat dengan SMP di Pekalongan, Hugeng melanjutkan pendidikannya ke AMS setingkat dengan SMA di Yogyakarta dengan penjurusan Sastra Barat. Kehidupan masa kecil dan pendidikan awal ini membentuk karakter Hugeng sebagai sosok yang disiplin dan berintegritas tinggi. Ketika masih muda, Hugeng terinspirasi oleh kerabat ayahnya, Ating Nata di Kusuma, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Karisidenan Pekalongan. Ating Nata di Kusuma adalah figur yang sangat dihormati dan berwibawa dalam keluarga besar Hugeng. Kehidupan dan karir Ating menjadi model bagi Hugeng. Dan sejak saat itu, ia bercita-cita untuk menjadi seorang perwira polisi yang jujur dan berintegritas. Setelah menyelesaikan pendidikan di AMS, Hugeng melanjutkan kuliah di RHS, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, sebagai langkah awal untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang perwira polisi. Pendidikan hukum ini memberikan Hugeng fondasi kuat dalam memahami hukum dan keadilan yang menjadi pilar utama dalam karir kepolisiannya. Setelah lulus dari RHS, Hugeng melanjutkan pendidikan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi dan kemudian bergabung dengan Angkatan Pertama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1952. Setelah lulus, Hugeng ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara yang sekarang dikenal sebagai Intelkam Polri. That are alike in both our countries, and many things that are different. There is traffic in our cities too, but for each car there are dozens of bicycles. Pada tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Tugas ini membawanya ke Medan, sebuah wilayah yang saat itu penuh dengan korupsi, penyelundupan, dan perjudian. Hari pertama menginjakkan kaki di Medan menjadi titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang legendaris. Hugeng langsung menolak gratifikasi berupa mobil dan rumah mewah yang diberikan oleh mafia setempat. Sebagai bentuk protes terhadap upaya suap ini, Hugeng memilih tinggal di hotel dan menolak semua bentuk gratifikasi. Penugasan di Sumatera Utara tidak hanya memperkenalkan Hugeng pada realitas korupsi yang mengakar dalam masyarakat, tetapi juga memberinya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan integritas. Hugeng mulai memerangi para cukong perjudian dan penyelundupan yang menguasai wilayah tersebut. Dengan ketegasannya, Hugeng berhasil mengungkap jaringan kejahatan yang melibatkan pejabat tinggi dan mafia lokal.
Salah satu aksi heroiknya adalah penggerebekan besar-besaran terhadap operasi perjudian yang didukung oleh pengusaha kaya dan politisi korup. Meski menghadapi ancaman dan tekanan, Hugeng tidak pernah mundur. Keberanian dan integritasnya membuatnya menjadi figur yang sangat dihormati di Sumatera Utara. Pada tahun 1960, Hugeng dipanggil kembali ke Jakarta dan diberikan berbagai tugas penting oleh pemerintah pusat. Salah satu tugas terpentingnya adalah sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Jabatan ini memberinya tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengawasi arus keluar masuk orang ke dan dari Indonesia, terutama pada era yang penuh dengan ketegangan politik dan perubahan sosial. Selama menjabat sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng memutuskan untuk tetap hidup sederhana dan hanya menerima gaji dari kepolisian. Ketika istrinya Mary berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah untuk menambah penghasilan, Hugeng menutup usaha tersebut sehari sebelum pengangkatannya sebagai Kepala Imigrasi. Ia khawatir bahwa kolega-koleganya di imigrasi akan membeli bunga dari toko tersebut untuk mendapatkan perlakuan khusus yang bisa menodai integritasnya. Pada tahun 1966, setelah kembali ke kepolisian, Hugeng diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yudodiharjo. Karir Hugeng terus bersinar karena kesuksesannya dalam menangani kejahatan konvensional dan membangun reputasi sebagai seorang pemimpin yang adil dan tidak bisa disuap. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengangkat Hugeng sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri. Hugeng segera melakukan reformasi besar-besaran dalam tubuh kepolisian. Salah satu langkah pertamanya adalah mengubah struktur organisasi kepolisian dan memperkuat independensi Polri. Ia membubarkan istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau NKRI dan menggantinya dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969. Ia juga mengubah istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian RI menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri yang menandai berdirinya Polri sebagai entitas yang sepenuhnya independen dari militer. Dan traffic violation. Oh, my God, there's a lot. Well, excuse me. You're going to stop? General Huguen, passing by, stops to make sure that his men don't overstep the mark. He doesn't make the policy, but he implements it. What have they done exactly? Well, they have, for instance, they have driven the pet truck on the wrong side. And then, Yeah. And they're not supposed to be on this road? Right. Mengapa? Masih tidur, dibangunin. Masih tidur dibangunin, tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, Amparan. Sebagai Kapolri, Hugeng dikenal sebagai sosok yang selalu turun ke lapangan dan dekat dengan masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang diinisiasinya adalah mewajibkan penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Kebijakan ini muncul setelah Hugeng melihat sendiri tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor. Meskipun kebijakan ini sempat menuai kontroversi dan kritik dari sebagian masyarakat yang menuduh Hugeng berusaha mengintervensi hak dan wewenang DPR, kebijakan tersebut akhirnya terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan di jalan raya. Selain dikenal karena kebijakan yang progresif, Hugeng juga dikenal sebagai The Singing General karena kegemarannya bermain musik bersama grup Hawaii and Seniors. Dengan bermain musik dan bernyanyi, Hugeng berhasil mendekatkan diri dengan masyarakat dan menghapus citra sangar yang biasanya melekat pada aparat kepolisian. Selama menjabat sebagai Kapolri, Hugeng menghadapi beberapa kasus besar yang menantang integritasnya. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah oleh Robi Cahyadi.
Tim Hugeng menemukan kejanggalan ketika menggerebek aksi penyelundupan mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Priok. Meskipun Robi dan kakaknya Sigit Wahyudi sempat ditahan, mereka dibebaskan beberapa jam kemudian atas intervensi dari pihak Kuat. Hugeng tetap meminta izin Presiden Soeharto untuk menyelidiki kasus ini, dan meskipun merasa dibohongi oleh Soeharto, ia terus menyelidiki hingga menemukan jaringan besar di balik penyelundupan tersebut. Kasus besar lainnya adalah kasus Sum Kuning yang bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumarijem atau Sum oleh sekelompok pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapatkan keadilan, Sum justru mengalami kekerasan dan pelecehan dari oknum aparat kepolisian Yogyakarta. Hugeng menyatakan sikap tak gentar meskipun dugaan pemerkosaan melibatkan anak-anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Namun, ketika melaporkan kasus ini ke Soeharto, Presiden justru menginstruksikan agar kasus ditangani oleh Kopkamtib yang tidak memiliki tupoksi menangani masalah-masalah semacam ini. Instruksi ini membuat Hugeng pesimistis kasus tersebut bisa diselesaikan selama masa jabatannya. Pada Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini dengan alasan peremajaan, meskipun penggantinya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan usianya lebih tua. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng menolak tawaran menjadi duta besar di Belgia dan memilih keluar dari Polri. Ia mengisi masa pensiunnya dengan berbagai kegiatan seperti melukis dan bermain musik. Pada tahun 1980, Hugeng bergabung dengan Petisi 50, sebuah kelompok yang mengkritisi pemerintah Orde Baru. Akibat keterlibatannya, hak perdatanya sebagai warga negara seperti menghadiri upacara Bayangkara dicabut oleh rezim Soeharto. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dikukuhkan pula dengan penandatanganan naskah jabatan. Presiden dalam amanat pelantikannya antara lain mengatakan agar kedua pejabat baru tersebut terus meningkatkan pembinaan Angkatan Laut dan Kepolisian RI. Pembinaan angkatan bersenjata kita mempunyai arti yang sangat penting. Ia baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara pada tanggal 1 Juli 1997 setelah hak perdatanya dikembalikan. Setelah pensiun, Hugeng menjalani kehidupan yang sederhana. Ia menghabiskan waktunya dengan melukis dan terus memainkan musik serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Meskipun tidak lagi memegang jabatan resmi, pengaruhnya terhadap Polri dan masyarakat Indonesia tetap kuat. Pada 14 Juli 2004, Hugeng meninggal dunia akibat penyakit stroke. Sesuai permintaannya, jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum berdekatan dengan makam kerabatnya. What have they done exactly? Well, they have, for instance, they have driven the pet truck on the wrong side. And Yeah. And they're not supposed to be on this road. Right. Meskipun telah berpulang, jejak langkah dan karakter pribadi Hugeng Iman Santoso terus menjadi teladan nyata bagaimana seorang polisi bisa menjadi representasi dari masyarakat. Sosoknya yang merakyat, sederhana, jujur dan anti korupsi masih dirindukan oleh banyak orang hingga kini. Kisah Jenderal Hugeng Iman Santoso adalah contoh nyata dari apa yang bisa dicapai ketika seseorang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran dan integritas. Dalam masa yang penuh dengan tantangan dan godaan, Hugeng menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk tetap setia pada nilai-nilai moral yang tinggi. Warisannya sebagai simbol kejujuran dalam kepolisian Indonesia akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi mendatang.